Hilir hilang, mengisahkan pergulatan batin seorang pria muda bernama Ahmad yang bergulat dengan rasa bersalah dan kehilangan terhadap ibunya yang seorang pedagang terapung di tepi sungai. Dalam suasana pagi yang sunyi dan latar jukung tua yang terbalik, ia mengingat kembali perjuangan sang ibu. Suara-suara masa lalu dan kenyataan pahit bahwa warisan budaya sungai kini nyaris punah. Dengan latar konflik batin dan tekanan modernisasi, naskah ini mengunggah kesadaran akan pentingnya menjaga kearifan lokal dan identitas budaya. Selamat menyaksikan. Gimana pian, Mak? Ulun sudah mengusahakan apa yang Mak kehendaki sebelumnya. Nah, ini yang ulun usahakan. Semuanya sudah ada di sini. Ulun sudah mengajukan proposal akan adanya pelestarian pasar terapung yang sudah jadi darah pian, Mak. Darah yang hidup dalam diri ulun dan orang-orang Bahari. Semuanya hidup di sungai ini. Aku ingat pesan-pesan yang sering kau sebut sebelum kau bertolak ke pasar apung itu. Kau ajak aku duduk di batang ini sambil memakan kue khas kita. Aku ingat kau suapi aku dengan kue itu, kue apam perangi. Sesekali kau bersyair dengan syahdu, dan tatapan kau pun cukup dalam kala itu. Pasar terapung Matan Bahari, warisan datuk Kaikwan ini. Tukar bekat jual wan bali, kitalah jaga sampai kamati. Mama akan wadai apam paranggi, duduk di betang sambil bernyanyi, dukung di kayu Matan Bahari, mencari rezeki tidak ilahi. Matulak lunaklah, jangan kada ingat mengaji. Uma. Jangan katakan seperti itu. Diam. Cukup. Mana mungkin aku seperti itu? Aku sudah bilang ke Uma. Aku sudah jelaskan kepadanya. Tentu saja semuanya tuntas. Aku tidak sedang berlari. Aku tidak membunuh Uma. Hei kalian, tutup mulut kalian bajingan! Mengapa kalian memandangku seperti itu, ha? Bajingan kalian! Aku memang anaknya. Orang-orang mengenalku Arman, seorang anak yang sukses bekerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Apanya yang sukses? Sukses di mata orang lain, tapi tidak di mata umat.
Jangan seolah-olah hanya aku yang tersangka di sini. Tapi apakah kalian juga tidak berkaca dengan diri kalian juga? Apa hanya sebagai penonton? Hah? Justru kalianlah yang meredupkan apa yang sudah menjadi budaya orang-orang sungai di kota ini. Masih menyangkal? Apa katamu? Realistis? Realistis saja. Kalian pasti menganggapku seperti orang yang durhaka, berbaju seperti orang-orang yang punya jabatan. Seharusnya aku bisa mempertahankan pasar terapung itu. Benar bukan? Waktu itu, di dalam ruang rapat, aku sudah angkat suara. Mata-mata itu pesimis. Saat itu, aku bicara. Sebagai pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat, seharusnya kita bisa menjaga budaya kita, Pak. Apalagi pasar terapung yang semakin hari semakin tergerus. Mata-mata itu tertuju kepadaku. Seorang laki-laki di seberangku bereaksi. Saya kira untuk dana sedang terbatas. Bahkan anggaran-anggaran saat ini sedang banyak yang dibatasi, Pak. Aku tak tahu mengapa saat itu mulutku bungkam tak berkutik. Tiba-tiba samping pria tersebut seorang perempuan ikut menimpa. Izin Bapak Kepala, menurut saya pasar ini tak bisa lagi dipertahankan karena zaman yang sudah berubah. Semua serba instan. Realistis? Benar, benar sekali. Itulah yang ada di pikiranku. Itulah yang ada di benakku. Itulah yang sudah kujelaskan berkali-kali ke umat. Memang dia tidak pernah memintaku untuk menjaga warisan Dato' Nini ini. Tapi setiap aku menemaninya di pagi hari, dia selalu saja beranjak cepat menuju batang ini. Nah, kemana sungai ini mengalir? Nah, mengapa aku tak melihat lagi kehidupan sungai ini? Nah, kau tahu ujung sungai ini? Hampir tak pernah absen pertanyaan itu dari mulutnya dari setiap pagi. Hanya tentang sungai. Sungai ini masih mengalir. Kita lagi menuju rumah yang mengalir ke tempat yang asing, yang tak ada namanya, sama seperti aku sekarang. Ulun minta maaf sudah terlalu lama mendiamkan suara pian. Terlalu lama bersembunyi di balik meja, angka dan rencana yang tak pernah sampai. Maaf, karena aku memilih diam waktu itu. Karena aku anggap semua ini akan tetap hidup tanpa aku ikut menjaganya. Sungai ini tak perlu kertas. Ia butuh nyawa, butuh tangan.
aku anak yang durhaka. Aku tahu aku telah membunuhmu dengan perlahan, dengan membiarkan pasar ini mati satu hari demi satu hari. Satu-satunya yang tersisa di warisan ini hanyalah rasa bersalahku. Mungkin di dasar sungai ini masih ada suara umat, masih ada pasar yang bernyanyi. Kalau hilir ini tak bisa kujaga, biarlah aku hilang bersamanya. Untuk kemenangan ketiga dari Sangkara Desa Satu Pendiri M. Siva.